Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Staying in Tune with God. Staying in tune with God artinya tetap selaras dengan Tuhan, tidak melindungi kita dari tantangan hidup. Namun, perbedaannya sangat signifikan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup bak di jalan tol, hidup tanpa tantangan dan permasalahan. Why? Dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Di dunia yang tidak sempurna ini, tantangan dan permasalahan sesuatu yang alami. Namun tantangan yang sama akan memberi dampak yang baik atau buruk, tergantung bagaimana setiap kita meresponi dan menanganinya. Ada orang yang kita temui dalam kehidupan untuk menguji, sebagian lagi untuk mengajar, sebagian lagi untuk memanfaatkan kita. Wow! Sebagian lagi untuk membuat potensi kita yang terbaik bisa keluar dan termanifestasi. Tidak ada gaun cantik tercipta tanpa kain menjerit kesakitan saat terkena gunting. Setelah semua proses berlangsung, kain sederhana dan yang nampak biasa saja menjadi gaun yang anggun, indah, dan mahal. Semua ini tercipta jika kita meresponinya dengan bijak karena keselarasan kita dengan Tuhan. Saat berproses itulah kita dapat mempraktekkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang sebelumnya sudah kita pelajari teorinya. Bagaimana caranya memperbaharui pikiran sesuai dengan firman-Nya, sehingga kita tidak lagi berpikir sesuai pikiran natural kita, melainkan mengadopsi pikiran Allah, memandang tantangan dan permasalahan sesuai dengan perspektif Allah. Pikiran diatur dan didisiplinkan agar damai sejahtera senantiasa menguasai hati dan pikiran. Karena hanya dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Roh Kudus akan mengingatkan pola kerja Tuhan yang sudah kita pelajari dalam firman-Nya. Strategi mana yang paling cocok untuk mengatasi permasalahan saat ini? Suara Tuhan yang lembut terdengar dalam keheningan. Suara Tuhan itulah kunci kemenangan kita saat mentaatinya. Hanya pikiran yang baik, penuh sukacita dan ketenangan yang menyaring pertimbangan dalam pikiran kita yang sudah terlatih. Maka keputusan yang diambil pun berdasarkan pertimbangan yang bijaksana. Dengan demikian, tantangan dan permasalahan ini telah diubah Tuhan untuk membangun karakter kita dan potensi kita yang terbaik bisa keluar dan termanifestasi, menang mengatasi situasi dan keadaan. Di sisi yang berlawanan, ada orang-orang yang hanya menyalahkan keadaan, mengasihani diri sendiri, dan mengharapkan dunia yang menyesuaikan dengan dia. Tentu saja mustahil bin mustahil. Hanya ketika ombak keluar, maka Anda bisa melihat siapa yang berenang telanjang. Quote dari Warren Buffett.
pandai mengutip firman sebagai aksesoris dalam percakapan, namun saat menghadapi tantangan tidak ada rasa manis yang keluar. Zig Ziglar sering menggunakan analogi jeruk yang diperas untuk menekankan karakter di bawah tekanan. Ia menjelaskan, ketika jeruk diperas, yang keluar hanyalah sari jeruk, karena itulah yang ada di dalamnya. Demikian juga ketika orang menghadapi tekanan, sifat asli mereka terungkap. Apa yang ada dalam hatinya meluap. Jika seseorang dipenuhi dengan kedamaian, kebaikan, dan kepositifan, itulah yang akan muncul bahkan di masa-masa sulit. Penting dicatat, jeruk yang manis karena sudah masak, itu tidak terjadi dalam sekejap, melainkan butuh waktu, proses pembentukan hingga menjadi masak. Demikian pula saat kita dibentuk. Tidak cukup hanya sekali, 2 kali belajar, sebulan 2 bulan, tetapi seumur hidup. Targetnya semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dibutuhkan konsistensi, kemauan untuk merenungkan siang dan malam, lalu mempraktekannya dengan penuh kerendahan hati. Kemauan untuk dibentuk, diproses, jatuh bangun, namun tetap memilih maju terus. Senantiasa ada orang yang mengenal Tuhan lebih baik daripada kita. Belajarlah bergaul dengan orang-orang yang mengejar pengenalan akan Dia dan terus membicarakan firman dan kebenarannya. Saat kita terus-menerus menabur benih firman dengan berbagai cara, menghidupinya selangkah demi selangkah, berita baiknya kita akan mengalami perubahan tanpa usaha, effortless change. Rasa manis mengalir dari kehidupan kita, membuat orang-orang ingin menikmatinya dan mengenal Allah kita. Buah dari hidup yang in tune with God, selaras dengan Tuhan. Mau? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.